Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinara Fikaresti, NIM 215211167 dari Manajemen Bisnis Syariah kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Permintaan secara umum, permintaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan dibeli atau diminta dengan suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berhubungan erat dengan keinginan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang akan dipenuhi. Permintaan konsumen akan suatu barang dan jasa jumlahnya tak terbatas. Faktor yang memengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jika ada promo, great sale atau produk, pasti kalian akan buru-buru membeli barang itu kan? Itulah yang memengaruhi tingginya permintaan. Karena barang murah, apalagi berkualitas, maka permintaannya tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika harga cenderung tinggi atau tidak ada promo, maka permintaan terhadap barang tersebut akan cenderung sedikit. Yang kedua adalah harga barang lain yang terkait. Pada teori ekonomi menyatakan, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin berkurang. Namun, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Yang ketiga adalah tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Daya beli konsumen ditentukan oleh pendapatan konsumen tersebut sendiri. Jika pendapatan konsumen tinggi, maka secara otomatis daya beli meningkat. Daya beli ini nantinya meningkatkan permintaan terhadap suatu barang. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Sebagai contoh, konsumen tidak perlu menunggu promo untuk membeli suatu barang, karena konsumen memiliki dana yang cukup untuk membeli suatu barang. Selanjutnya yaitu selera masyarakat. Jika suatu produk sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat. Selera yang meningkat dengan diikuti tren produk yang mengikuti selera, maka akan meningkatkan permintaan barang tersebut. Yang terakhir yaitu jumlah penduduk. Meski kebutuhannya beragam, namun jumlah penduduk memengaruhi permintaan. Hal ini ditandai dengan semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka akan semakin tinggi permintaan suatu barang dengan harga tertentu. Penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi bisa diartikan, pelaku penawar ini merupakan pihak produsen atau penjual. Faktor yang memengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu adanya sumber daya yang tersedia. Penawaran dapat terjadi jika ketersediaan barang tercukupi. Jika barang atau jasa yang ditawarkan terbatas atau langka, hal ini berpotensi mempengaruhi kenaikan harga. Kelangkaan barang atau jasa berpengaruh langsung pada elastisitas penawaran. Maka penawaran sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya yang ada. Yang kedua yaitu faktor penjual atau produsen.
Banyaknya jumlah produsen yang memproduksi suatu barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang, maka produsen atau penjual memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan penawaran, karena ketersediaan barang mendukung adanya proses penawaran, bahkan jika barang tidak ditawarkan akan menumpuk dan perputaran ekonomi tidak terjadi. Yang ketiga adalah harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti. Jika suatu barang mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif lain sebagai pengganti pemenuhan kebutuhan akan barang utama. Konsumen akan melirik barang pengganti, karena biasanya barang pengganti akan memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding harga barang utama. Sebagai contoh, jika beras tipe A yang paling digemari oleh konsumen mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif pengganti dengan menggunakan barang B yang fungsi dan kegunaannya sama namun harganya lebih murah. Yang keempat yaitu biaya produksi. Untuk dapat melakukan produksi, seorang produsen memerlukan modal untuk membiayai produksinya, seperti untuk membeli bahan baku, untuk membayar gaji karyawan, sebagai pembiayaan untuk pengadaan barang-barang penolong, dan sebagainya. Jika barang produksi meningkat, maka harga barang yang akan menjadi tinggi. Akibatnya, barang yang ditawarkan jumlahnya hanya sedikit. Yang selanjutnya yaitu harga. Harga merupakan faktor pendukung pertama dalam suatu penawaran. Jika tidak ada harga, penjual atau produsen pasti bingung untuk melakukan penawaran. Begitu juga terhadap calon pembeli. Calon pembeli akan mengalami kebingungan ketika memiliki suatu kebutuhan, namun tidak mengetahui harga barang yang akan dibelinya. Semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka produsen atau perusahaan akan melakukan penawaran barang dengan jumlah lebih banyak. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu waktu produksi. Waktu produksi berpengaruh terhadap ketersediaan barang. Penawaran akan terjadi ketika barang yang ditawarkan dapat diprediksi akan tersedia dalam tenggang waktu tertentu. Biasanya, ketersediaan barang ini bergantung pada seberapa lama waktu produksi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membantu mempermudah produsen dalam menyediakan barang maupun jasa. Pemanfaatan teknologi dapat mempersingkat waktu produksi, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan kapasitas produksi, dan biaya produksi dapat ditekan. Dengan sendirinya, maka keuntungan akan diperoleh dan akan semakin banyak. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai peningkatan produksi dalam negeri guna mengurangi impor, hal ini mendorong para petani untuk meningkatkan jumlah dan kualitas panen atau meningkatkan jumlah dan kualitas produksi. Hal ini dapat menekan laju impor barang dari luar karena produk lokal dapat memenuhi kebutuhan secara kualitas maupun kuantitas. Yang terakhir yaitu pajak dan subsidi. Secara umum dalam istilah perpajakan, pajak dikenal sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meski merupakan ketetapan dari pemerintah, pajak sangat berpengaruh terhadap harga. Jika pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, maka produsen tidak dapat melakukan penawaran, sehingga permintaan pun juga menurun. Sedangkan subsidi merupakan bentuk bantuan atau dukungan dari pemerintah yang diberikan sebagai bentuk upaya peningkatan hasil produksi kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Subsidi dapat berupa uang atau komoditi. Dengan adanya subsidi dari pemerintah, maka jumlah produksi akan meningkat, begitu juga pada sisi penawaran. Permintaan dan penawaran dalam perspektif Islam. Permintaan. Konsep permintaan dalam menilai suatu komoditi atau barang atau jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal dan haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan Islam membahas tentang permintaan barang halal. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah rogbah fil al-syai yang diartikan sebagai jumlah barang yang diminta.
Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun, ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh individu Muslim dalam keinginannya. Islam mengharuskan untuk mengonsumsi barang yang halal lagi thayyib. Aturan Islam melarang seorang Muslim memakan barang yang haram, kecuali dalam keadaan darurat di mana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh pada kesehatan Muslim tersebut. Faktor yang memengaruhi permintaan. Yang pertama adalah kualitas pembeli, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan, semakin tinggi kualitas masyarakat untuk membeli. Yang kedua adalah cara pembayaran. Jika pembelian barang tersebut dengan transaksi tunai, biasanya permintaannya lebih tinggi. Yang ketiga, ada besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Yang keempat adalah keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah, di mana ketika masyarakat telah memiliki selera terhadap suatu barang, maka hal ini akan memengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Yang kelima adalah jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Yang keenam adalah lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang, yaitu apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, maka permintaan terhadap barang itu juga. Penawaran. Secara umum, tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islam sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakikatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. Faktor yang memengaruhi penawaran. Menurut Ibnu Khaldun, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah 1. Banyaknya permintaan, tingkat keuntungan relatif atau tingkat harga. 2. Tingkat usaha manusia, produktivitas, misalnya besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan yang dimiliki dan keterampilan yang dimiliki. Yang ketiga, keamanan dan ketenangan serta kemampuan teknik dan perkembangan secara keseluruhan. Faktor lain yang memengaruhi penawaran yaitu 1. Biaya dan teknologi. Biaya dan teknologi adalah dua konsep yang sangat erat berkaitan satu sama lain. Yang dimaksud dengan biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, jika sistem ekonomi konvensional operasinya. Teknologi adalah penemuan dan peningkatan teknologi yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Contohnya adalah penggunaan robot dan komputer. Jika diterapkan teknologi baru dan sebagainya. Yang kedua adalah jumlah penjual. Jumlah penjual memiliki dampak langsung terhadap penawaran. Makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, makin tinggi penawarannya. Yang ketiga adalah dugaan tentang masa depan. Aspek dugaan atau ekspektasi terhadap masa depan mencakup dugaan mengenai perubahan harga dari barang tersebut. Misalnya, jika penjual menduga bahwa harga barangnya akan meningkat di masa depan, ia akan mengurangi penawarannya pada saat ini. Akibatnya, penawarannya berkurang. Hal ini dilarang oleh Nabi karena seperti nanti yang akan kita lihat, perilaku ini mengakibatkan harga di pasar melonjak. Yang terakhir adalah kondisi alam.
Kondisi alam seperti terjadi banjir, gempa bumi, dan sebagainya bisa mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu berkurang, khususnya barang-barang hasil pertanian. Perbedaan penawaran dan permintaan dalam konsep Islam dan konsep konvensional. Permintaan. Perbedaan permintaan dalam konsep Islam dan konvensional adalah sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islam. Sementara dalam ekonomi konvensional, filosofi dasarnya terfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme. Yang kedua yaitu konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa dimakan, dibedakan antara halal dan haram. Sedangkan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa digunakan dan dikonsumsi. Yang ketiga yaitu permintaan dalam ekonomi Islam menekan pada tingkat kebutuhan konsumen, sedangkan dalam konvensional, motif permintaan lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan. Penawaran. Perbedaan konsep penawaran dalam Islam dan konvensional. Yang pertama, Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi dan ekonomis. Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi gaya hidup Islami. Yang kedua yaitu norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi-transaksi yang berbahaya bagi diri mereka dan kemaslahatannya. Namun demikian, bahaya yang ditimbulkan itu tidak selalu dapat diketahui dan dideteksi oleh kemampuan indrawi atau akal manusia dalam jangka pendek. Sikap yang benar dalam menghadapi persoalan ini adalah kepatuhan kepada diktum disertai pencarian hikmah di balik itu. Kesimpulannya yaitu konsep ekonomi Islam dan ekonomi konvensional mengenai permintaan dan penawaran ini sangat mirip. Namun dalam ekonomi Islam terdapat batasan-batasan individu untuk berperilaku sesuai aturan syariah. Dalam ekonomi Islam, norma dan moral Islami merupakan prinsip dasar Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori pada ekonomi konvensional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.